Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuliandini dengan NIM 2018-31070 dari kelas F Sistem Pendukung Keputusan. Nah, untuk di video kali ini, saya akan membahas mengenai metode TOPSIS beserta contoh soal dan penyelesaiannya. Langsung saja, contoh perhitungan manual penyelesaian soal dengan menggunakan metode TOPSIS. Nah, apa itu TOPSIS? TOPSIS itu sendiri atau kepanjangan dari Technique Q for Others Difference by Similarity to Ideal Solution merupakan salah satu metode dalam Multiple Attribute Decision Making atau yang disingkat dengan MADM yang menyelesaikan pengambilan keputusan multi kriteria. Adapun contoh soalnya seperti berikut. Terdapat 9 pemohon dari kredit motor. Nah, untuk melakukan perankingan bagi pemohon yang melakukan kredit motor, maka akan menggunakan metode TOPSIS untuk menyelesaikannya. Dengan beberapa kriteria yang akan dibahas, diketahui bobot dari setiap kriteria antara lain sebagai berikut. Untuk karakter disimbolkan dengan C1, di mana kriteria pemohon terdapat sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Nah, untuk bobotnya itu sendiri dimulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Selanjutnya yaitu ada kapital atau uang muka disimbolkan dengan C2 dengan kriteria pemohon dimulai dari DP besar dari 30% dari harga, memiliki bobot 5. Untuk DP 26% sampai 30% dari harga, memiliki bobot 4. DP 21% sampai 25% dari harga, memiliki bobot 3. DP 16% sampai 20% dari harga memiliki bobot 2, DP kurang dari 15% dari harga memiliki bobot 1. Nah, sedangkan untuk kapasitas atau kemampuan melunasi disimbolkan dengan C3 memiliki kriteria pemohon yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Untuk bobotnya itu sendiri dimulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Selanjutnya yaitu kolateral atau jaminan disimbolkan dengan C4, di mana kriteria pemohonnya terdapat sertifikat tanah dengan bobot 5, BPKB mobil dengan bobot 4, BPKB motor dengan bobot 3, KTP bobotnya 2, dan KK dengan bobot 1. Kemudian condition atau kondisi disimbolkan dengan C5. Kriteria pemohonnya yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Dengan bobotnya dimulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Kemudian dari bobot-bobot yang telah disebutkan tadi, maka bobot W untuk masing-masing dari kriteria semuanya yaitu karakter atau C1 memiliki bobot 4, uang muka disimbolkan dengan C2 memiliki bobot 5, kemampuan melunasi dengan simbol C3 memiliki bobot 4, untuk jaminan disimbolkan dengan C4 memiliki bobot 3, dan kondisi disimbolkan dengan C5 memiliki bobot 4. Kemudian dari 5 kriteria yang masing-masing memiliki bobot, dan berikut adalah data pemohon yang akan melakukan kredit motor dan telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Dari beberapa pemohon tersebut, dapat diranking pemohon yang memiliki peluang besar dengan menggunakan perhitungan TOPSIS. Adapun data tersebut antara lain data pemohon kredit motor dengan kriteria sebagai alternatif dan pemohon yaitu terdapat Andi, Beni, Chandra, Dedi, Erlin, Firas, Gugum, Heri, dan Indah, di mana masing-masing kriteria tersebut disimbolkan dengan C1, C2, C3, C4, C5, seperti pada slide sebelumnya. Kemudian, mengkonversikan data analisa kredit motor ke dalam bentuk fusi. Nah, setelah dikonversikan, maka data konversi pemohon kredit motor akan tampak seperti pada gambar sebelah kiri ini, yaitu di mana alternatif pemohonnya ada Andi, Beni, Chandra, Dedi, Erlin, Firas, Gugum, Heri, dan Indah dengan masing-masing kriteria. Untuk C1, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 3, 3, 4. Untuk C2, 4, 4, 2, 5, 1, 2, 3, 5, 5. Untuk C3, 2, 4, 3, 2, 5, 2, 1, 4, 3. Untuk C4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, dan seterusnya. Dan untuk C5, terdapat 4, 3, 5, 3, 4, 3, 5, 3, 4.
Nah, setelah itu maka data yang dikonversikan tersebut diubah menjadi matriks sehingga akan tampak gambar seperti di sebelah kanan ini. Kemudian menghitung matriks ternormalisasi dengan rumus sebagai berikut, di mana Rij sama dengan Xij per akar sigma M I sama dengan 1 Xij kuadrat. Sebelum mencari nilai Rij, kita akan mencari nilai dengan rumus seperti berikut. Untuk Xn sama dengan akar sigma Mi sama dengan 1 Xij kuadrat. Maka mendapatkan hasil untuk X1 itu sendiri 9,644. Untuk X2 11,180. Untuk X3 9,381. Untuk X4 13,748. Dan yang terakhir X5 11,576. Kemudian, setelah mendapatkan nilai Xn, maka selesaikan rumus Rij seperti berikut. Untuk R satu-satunya, yaitu 0,207. Untuk R12, 0,311. Untuk R13, yaitu 0,207. Untuk R14, 0,104. Untuk R15, 0,415. Untuk R16, 0,518, untuk R17, 0,311, dan R18-nya sama dengan R17, yaitu 0,311, dan R19, 0,415. Untuk penyelesaian dari rumus Rij, maka itu kita sesuaikan dengan slide yang ini, yaitu untuk X1-nya, di mana R1 kita bagi dengan 9,644, sedangkan untuk R21 kita pakai atau kita gunakan X2-nya yaitu 11,180, begitu seterusnya dengan R31, R41, dan R51. Nah, setelah kita menghitung dengan rumus Rij, maka setelah itu kita menghitung matriks yang ternormalisasi yang berbobot Y untuk bobot yang sudah ditentukan, di mana W sama dengan 4,5,4,3,4 dengan rumus Yij sama dengan Wi dikali Rij. Maka mendapatkan hasil dengan R11 yaitu 0,830, untuk R12 sama dengan 1,24, begitu seterusnya untuk pencarian rumus Yij sama dengan Wi dikali Rij. Setelah itu, menentukan solusi ideal positif A+, dan metrik ideal negatif A- dengan rumus A+ sama dengan max dalam kurung Y1 ditambah koma Y2 ditambah koma sampai dengan Yn+. Kemudian untuk A- sama dengan max dalam kurung Y1 min, Y2 min, sampai dengan Yn min. Sehingga Y1 untuk solusi idealnya yaitu 0,830, 1,244, 0,830, 0,415, 1,659, 2,074, 1,244, 1,244, 1,659, sehingga nilai max-nya yaitu di antara semua yang ada ini yaitu 2,074 dan nilai min-nya 0,415. Begitu seterusnya untuk pencarian Y2, Y3, Y4, dan Y5. Setelah menentukan nilai positif dan negatif, maka akan menghasilkan seperti berikut. Untuk A+, 2,074, 2,236, 2,132, 1,091, 1,728. Untuk A-, 0,415, 0,447, 0,426, 0,873, dan 1,037. Nah, setelah itu menghitung jarak solusi ideal positif D+ dan solusi
ideal negatif D-min. Rumus yang digunakan untuk menghitungnya yaitu D plus I sama dengan akar sigma N J sama dengan 1 dalam kurung Y plus I dikurang YIJ tutup kurung kuadrat. Nah, berikut adalah nilai dari jarak solusi ideal positifnya, di mana D1 plus mendapatkan hasil 9,644, D2 plusnya 1,263, D3 plus 2,031, D4 plus 2,217, D5 plus 1,869, untuk D6 plus 1,978, untuk D7 plus 2,097, untuk D8 plus sama dengan 1,161, dan yang terakhir D9 plus hasilnya yaitu 1,009. Selanjutnya adalah nilai dari jarak solusi ideal negatif, di mana D1 minnya 2,516, untuk D2 4,266, D3 minnya 1,820, untuk D4 min 3,382, D5 min 4,320, D6 min 2,89, D6 min 2,089, D7 min 2,155, D8 min 5,714, D9 min 5,339. Selanjutnya menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif dengan rumus VI sama dengan DI min per DI min ditambah DI plus. Dengan nilai preferensi F1-nya 0,572 dengan perankingan ke-6, P2 0,772 dengan perankingan ke-3, P3 0,473 dengan perankingan ke-9, P4 0,604 dengan perankingan ke-5, P5 0,698 dengan perankingan ke-4, P6 0,514 dengan perankingan ke-7, P7 0,507 dengan perankingan ke-8, P8 0,831 dengan perankingan kedua, P9 0,841 dengan perankingan ke-1. Dari nilai preferensi tersebut didapatkan perankingan dari 9 pemohon. Adapun pemohon yang berhak melakukan kredit motor berdasarkan perankingan tersebut antara lain: untuk pemohon Indah mendapatkan ranking 1, Heri 2, Beni 3, Erlin 4, Dedi 5, Andi 6, Firas 7, Gugum 8, dan Chandra 9. Jadi, itu adalah penyelesaian dari perhitungan manual menggunakan metode Topsis. Sekian pembahasan dari video kali ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.